14 hari yang lalu Ambo dilantik sebagai Ketua Basnas Kabupaten Sijunjung. Sebenarnya sulit bagi Ambo untuk menerima itu, kecuali melihat pertama, Bapak dan Ibu sekalian, salah satu kekuatan umat itu terletak pada zakat infak sedekahnya. Jadi kalau tidak diseriusi mengurusnya, sayang sekali itu, padahal ini sumber kekuatan umat. Banyak yang masih belum sadar dengan kewajiban zakat, menganggap zakat itu seperti sukarela saja. Padahal zakat, kewajiban zakat itu sama kedudukannya dengan kewajiban salat, dengan kewajiban puasa. Masih banyak yang tidak pernah menghitung berapa sebenarnya harta sesungguhnya, berapa kewajiban zakat. Masih banyak yang menganggap, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa yang dizakatkan hanya gaji saja, sementara penghasilan lain tidak. Sehingga di Kabupaten Sijunjung potensi zakat sebenarnya bisa sampai 15 miliar setahun. Sampai Ambo terima jabatanku masih 800 juta barunya. Kalaupun nanti maksimal sampai akhir tahun paling-paling 3 miliar. Hampir tiap hari. Hari tadi ada yang datang ke Ambo. Kabupaten orang uang yang datang memajukan minta bantuan. Dan anggota dewan, nama wakili konstituennya juga. Ada yang karena pendidikan anaknya lebih bulan tak bayar SPP. Ada yang perlu berobat, tak ada BPJS, mengadu ke Basnas juga. Ada yang Bapak dan Ibu sekalian nak berusaha, perlu modal usaha ke Basnas juga. Karena memang anggaran APBD kini kena refocusing. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, tidak semudah itu menyalurkan kepada kaum mu'afah. Kadang syaratnya banyak sekali. Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian, jabatan Ketua Basnas mungkin lama dulu orang Pelangi gara-gara aku ya. Lah ada orang Pelangi lah nampak heboh sekali. Potang gara-gara kampanye lah bola nampak sekali lagi. Inilah sudah kampanye laporan bupati dianggap Ambo dapat jabatan. Tidak benar. Ambo masuk sebagai Ketua Basnas. Kau curhat ke orang kampung memang. Kan boleh tak? Kau soal PT Bapak ada bawahnya 20 juta malam ini mau bagi si kau. Malam ini yang kata dewan. Tak ada tim terbang kemarin dah. Dah kan ada tim terbang kemarin lah. Kalau lah tak jadi dah mah. Kalau malam ini tiba-tiba kami merencanakan tim turba dengan Haji Daswanto. InsyaAllah lah nampak aku gabung saya tadi bertulis 20 juta. Pada ada beliau Sofia pun magi. InsyaAllah selama bukan karena ria, mudah-mudahan ikhlas. Betul adanya selama aku menjadi Ketua Basnas, seluruh gaji dan honor aku niatkan, aku infakkan untuk kepentingan umat. Ledak malu juga lagi lelai. Kok malu juga lagi bonti apa jadi Ketua Basnas. Kok ada juga yang mengejek Ketua Basnas kok demi kekayaan, demi harta. Apa benar kecil di dunia apa ya? Ya, Bapak dan Ibu sekalian, jadi pengajian kita malam ini terkait dengan kewajiban harta. Setelah ini akan ada sambutan dan barangkali penyerahan dari tim turba provinsi. Jadi apa dua malam ini kok? Yang pertama penceramah, yang kedua penceramah mendampingi tim turba dari provinsi. Yang ketiga, insya Allah sebagai tanda iyonya, mohon pengurus tunjuk nanti satu anak kita yang paling teladan sholat jamaahnya di sini. Gaji pertama, honor pertama di Basnas, aku berikan kayaknya sebahagiannya. Tunjuklah siapa yang paling teladan di masjid sholat jamaah selama malam-malam Ramadan. Fitnah demi fitnah banyak berkembang. Masalah pesantren, masalah apa Bapak dan Ibu sekalian, jadi maka perlu dijelaskan. Insya Allah setelah Ramadan, begitu hari, dan ini barangkali cara Allah membukakan rezeki.
Hari itu aku umumkan bahwa gaji di Basnas akan serahkan untuk kepentingan umat. Hari itu juga ada orang yang menyatakan insya Allah berinfak untuk pesantren 400 juta untuk pendirian masjid. Telah masuk 1 juta. Insya Allah per 2 hari atau per 3 harinya akan mengirim terus. Begitu selesai Ramadan, masjid pesantren kita mulai pembangunannya dengan anggaran pertama 400 juta. Alhamdulillahirabbil alamin. Milik kita, milik orang pelaki, milik umat Islam, bukan milik Hidayatullah. Ada orang ngajak milik Hidayatullah, biarlah buat bila pun pesantren itu dia betul. Ada pemonggok ini kita, ada pemonggok, ada cuman, mau saya mana awak gitu kan? Jadi kayu pulang kampung, kok kayu di Saudi ya pokoknya, aku pulang main. Bapak dan Ibu sekalian, jadi mohon pula Bapak dan Ibu sekalian jangan sampai emosi loh. Tapi kok acak-acak itu ya tak kosong dibela lah masa sebagai lagi Pak ya kan. Tak mau saya mana lah, mau diminta orang Pak. Bapak dan Ibu sekalian, maka dari itu himbauan aku, mari nanti insya Allah di UPZ Nagari sudah ada. Jadi Pak Wali termasuk yang terdahulu di Kabupaten Sejujung sudah membentuk unit pengumpulan zakat di kantor Wali Nagari. Maka dari itu potang dibagi-bagikan bibit pinang dari Basnas. Yo, dia apa? Mana anda PKI? Ya mana nanti tidak, berarti awak tak masuk fakir miskin dah. Jangan fakir miskin aja dan dibantunya. Anda tak fakir miskin, kok Pak Dewan magian. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, karena malam ini ada nanti Pak Dewan, mari kita ingat kembali apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bapak dan Ibu sekalian, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu pertama, bahwa harta yang diinfakkan, harta yang disedekahkan, harta yang dizakatkan tumbuh berkali lipat seumpama biji yang ditanam ke tanah, tumbuh beberapa batang, dari batang itu beberapa tangkai, dari 7 tangkai menjadi dikali lipat 100 biji. Jadi satu yang kita sedekahkan imbalannya 700 kali lipat, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan bisa dikali lipatkan lebih banyak daripada itu. Lihatlah padi yang subur mungkin lebih banyak hasilnya. Suburnya kenapa? Di bawah diingatkan jangan ikuti infak sedekah zakat kita bil manni wal adha. Hamanya infak sedekah itu seperti hamanya padi, hamanya adalah menyebut-nyebutnya kemudian menjadikannya alat untuk menyakiti orang lain. Kau infak sedekah apa? Suap awak lebih infak ke sedekah lain. Menyakitkan bagi orang yang menerima. Rasuati orang kalau nak berinfak lah. Kemudian diingatkan oleh Allah dalam ayat yang kita baca di dalam salat tadi. Di dalam rakaat pertama bahwa dikatakan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang memberikan, artinya bersedekah, berinfak, berzakat, fa amma man a'ta wattaqa, disertai dengan sifat takwa, wa saddaqa bil husna, yakin akan ganjaran Allah, akibatnya adalah dia dimudahkan untuk segala kebaikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, orang pemurah dimudahkan jalannya, jalan-jalan kebaikannya. Orang yang berinfak hatinya tenang, perasaan tenang, setelah itu melahirkan
kebaikan demi kebaikan. Tando harta kita berkah itu Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, tanda amal kita diterima, tanda harta kita berkah, harta yang kita dapat melahirkan kebaikan. Setelah itu kebaikan yang ada kita bertahan. Kemudian setelah itu kita tidak galau, tidak cemas, tidak khawatir, tidak terpukul karena berbagai macam ujian dan cobaan. Tandanya berkah rezeki kita. Apa tandanya? Tandanya setiap kita memberi, setiap itu pula terbuka jalan kebaikan. Fa amma man a'ta wa saddaqa bil husna, belakangnya percaya dengan ganjaran Allah, fasanuyassiruhu lil yusra. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna, siapa yang bakhil dan merasa bahwa hartanya akan menjamin keselamatan hidupnya, wastaghna wa kadzdzaba bil husna, tidak percaya bahwa Allah akan membalasnya, fasanuyassiruhu lil usra, hidupnya sulit saja. Penyakit banyak, tak pernah kamu sehat badan. Barangkali ada hak anak yatim yang tidak kita berikan. Barangkali ada hak fakir miskin yang tidak kita tunaikan. Kalau sering sakit-sakitan, banyak berinfak, banyak bersedekah, banyak berzakat. Mungkin tidak hak kita yang kita makan, makanya kita dihukum oleh Allah dengan penyakit. Fasanuyassiruhu lil usra, musibah demi musibah, masalah demi masalah, aduk saja tarinya. Gugurkan, hilangkan, hapuskan ujian, cobaan, musibah. Berinfaklah, bersedekahlah, keluarkan zakat harta kita. Apalagi mungkin Bapak dan Ibu sekalian harta banyak, rumah bagus, tapi harta yang banyak tidak membuat hati tenang, hati gelisah, hati selalu dihantui oleh perasaan-perasaan tidak membuat kita tenang. Takut harta diambil orang, takut usaha gagal, takut begini, takut begitu. Kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra. Di ayat di rakaat kedua kita bacakan, wailun likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang mengumpat, mengunci, mengatakan kata-kata kasar. Kemudian kenapa sampai keluar sikap seperti itu? Alladzi jama'a malahu wa addada. Yang hidupnya menumpuk harta, dia merasa kuat, dia merasa hebat, kemudian dia menindas orang lain. Dengan kekuatan hartanya, dengan kekayaannya, dia merasa bisa menindas orang lain. Alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbatanna fil hutama. Tidak ada harta, tidak ada orang kaya yang bisa menghalangi malaikat maut datang. Tidak bisa. Bahkan harta kadang mengundang malaikat maut cepat datang. Kalau dapat biji ada nama rampok orang. Apa tidak tiba malaikat maut cepat tiba malaikat maut yang mencari kalau mau godang, mencari manja, mencari oto mewah, nyotuin wakawin nyawa garuannya kadang. Walaupun ajal pasti sudah datang sesuai waktunya. Tapi lihatlah, Qarun disebutkan dalam surat Qasas ayat 75 sampai 81 diingatkan, dipisahkan oleh Allah. Saking kayanya Qarun, dipikul oleh beberapa orang yang kuat, tak sanggup memikul, hanya gembok gudangnya saja. Lalu nak dua nak kasih kayu itu dah. Makanya sahabat semua kita harta di bawah tanah punya siapa? Harta Qarun. Walaupun ketika mau di Mesir, tidak ada orang Mesir memang dalam danau Qarun itu lah. Di awal aja, padahal orang Mesir aja tidak ada merasa bersuara harta Qarun. Ada kita bersuara di situ. Ini jauh benar tercapai harta Qarun. Danau Qarun itu ada di Mesir itu pernah mau ke sini. Aku dia nak menyolong kita aku yang pokoknya
comel orang yang jadi mau menjadi takarun sudah. Bapak dan Ibu sekalian, belum ada orang sekaya itu. Saking kayanya, gembok tokonya saja, gembok gudangnya saja, tidak sanggup orang kuat-kuat untuk memikul. Lu nak doa kita. Maka dari itu, mari kita bersama-sama mendukung program salah satunya lembaga pemerintah Badan Amil Zakat Nasional. Salah satunya adalah yang diamanahkan kepada kami. Tujuannya adalah lebih banyak membantu masyarakat kita. Oh, kami lembaga zakat kalau mau yang bagus, tapi kadang tidak tepat sasaran. Kalau langsung saja. Kenapa? Karena itu kayak dua mana limonya. Kadang baik hati deh kami dapat kalau dapat. Andai kata insya Allah Badan Amil Zakat Nasional akan menjadi pantau oleh pemerintah, diaudit oleh audit keuangan, diaudit oleh auditor syariah, kemudian juga setiap tahun diperiksa oleh inspektorat, insya Allah mudah-mudahan lebih amanah. Mudah-mudahan doakan aku sukses memimpin Badan Amil Zakat Nasional, banyak membantu masyarakat kita. Kalau soal ini ada salah apa-apa diserahkan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kita persilakan ke beliau nanti tim Turba Provinsi Daswanto atau yang kita kenal dengan Didas. Lebih kurang aku mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.